Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Al-Fajar. Oke, kira-kira Mas Bos kalian sudah tahu kan? Ini mobil apa? Ya, betul. Kalau nggak Alphard adalah kalau nggak Velfire ya. Jadi antara dua itu. Nah, ini mobil premium. Artinya mobil premium itu mobil ini dulunya pas baru itu dijual dengan harga yang memang fantastis, karena memang mobil ini adalah mobil-mobil premium, jadi menengah ke atas. Praktis karena mobil ini memang di segala penjuru terdapat fitur-fitur yang memukau ya. Fitur-fitur yang menurut saya memang sangat oke ya, karena ini adalah mobil mewah. Untuk pintu sendiri, ketika kita malas ini tinggal pencet aja gitu ya, dari remote pun kita bisa nutup pintu. Artinya memang mobil ini diperuntukkan untuk bos-bos ya. Artinya bukan bos secara ini dia bos besar, bukan. Artinya bagi Anda yang sudah merasa mapan, kemudian patut mengapresiasikan diri sendiri, kemudian memang dananya ada untuk beli, silahkan. Jadi zaman sekarang itu kalau memang kita mampu, artinya secara perhitungan bisnis oke, kemudian mampu untuk membeli, nah ini adalah prestis. Apalagi bagi mas bos kalian yang biasanya mempunyai bisnis, ketemunya dengan para bos-bos besar, pasti yang dilihat adalah apa sih yang dipakai, kemudian wah mobilnya. Jadi orang tuh lebih trust dengan bisnis yang Anda jalankan. Maksudnya itu ya, bukan untuk gaya-gayaan. Nah, terus satu lagi, memang di Cahaya Motor terkenal banget dengan mobil murahnya. Artinya murah, jadi beberapa spek yang dikeluarkan oleh Cahaya Motor, misalnya dia speknya spek Alphard, speknya Velfire, dibandingkan dengan showroom lain dia murah. Jadi bukan berarti Cahaya Motor itu tidak bisa memberikan mobil-mobil yang premium, bukan. Tapi artinya Cahaya Motor tetap memberikan harga yang boleh dibilang termurah ya menurut versi kita, karena memang kita bisa membuktikan sendiri mobil yang kita jual adalah mobil-mobil yang termurah. Nah, begitu juga dengan Alphard ini ya. Ini tahunnya 2012, jadi ini Alphard Velfire. Jadi Velfire itu dikeluarkan oleh Toyota. Dia dikeluarkan sebagai ATPM ya, ATPM Toyota. Toyota itu ada Astra, ada Tunas, jadi banyak sekali. Jadi ini yang dikeluarkan oleh Toyota untuk versi Indonesia. Dan Velfire sendiri ada yang tipenya itu less sound system. Jadi sound systemnya itu jadi dia belum ada, itu ada juga. Nah kebetulan yang ini adalah tipe G ya, tipe G. Jadi audionya itu sudah ada semua ya, di setiap titik dia sudah ada sound systemnya. Nah ini tahun 2014, tipenya G ya, Velfire. Bentuknya seperti apa, maksudnya biar mas bos semua tuh tahu, oh iya ternyata memang di Cahaya Motor itu juga ada mobil premium. Kadang kita review mobil-mobil premium, bahkan kemarin kita sempat review mobil supercar, tapi karena harganya juga belum terjangkau kita tidak jadi beli. Nah makanya saat ini kita ada nih Velfire 2014. Ini sama dengan yang kemarin kita review, ada Land Cruiser ya, Land Cruiser 2000 ya, tahun 2000 ya. Land Cruiser itu yang air suspension itu sama, harganya sekarang udah tembus sampai 450 juta. Dan menurut kami sebagai showroom ya, sebagai dealer showroom of cars, itu ya tidak ada salahnya ya. Jadi kami juga akan mereview mobil yang harganya memang premium, tapi kategorinya kita lebih murah ya. Misalnya di showroom lain itu harganya 450, di sini bisa 430. Jadi tidak semua mobil yang artinya mahal itu enggak. Jadi mobil apapun kalau mau masuk ke Cahaya Motor kita jamin lebih murah ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, seperti apa fitur-fiturnya, kemudian ini juga harus saya jelasin ya lebih detail, jadi nanti mas bos kalian bisa ngikutin.
sambil ngopi, sambil minum teh, ya, sambil menikmati hari ini. Nah, jadi Anda nanti sambil ngikutin ya, seperti apa sih Valfire, seperti apa sih Alphard. Yap. Jadi kita ikuti terus ya. Check it out. Oke, ini adalah Valfire tahun 2014. Nah, coba kita lihat STNK-nya ya. Ini STNK-nya. 2014 2400 cc, tipenya G ZG 24 AT. Oke. Kemudian kita cek pajaknya dulu nih. Pajaknya ya. Pajaknya sama-sama kita lihat di sini dia ini ya. Pokoknya adalah sekitar ini. Yap. Ini karena ada denda ya, jadi kemungkinan ada ini, ada tambahan sekitar ini 3 juta. Ini adalah mobil premium car ya, jadi memang wajar ketika kita membayarnya adalah segitu. Nah, ini untuk kunci kontaknya. Kunci kontaknya ini logo Toyota di depan. Kemudian dia ada bagasi nih. Ini bagasi, kemudian ini untuk buka pintu, ini ngunci. Nah, ini untuk kalau kita ngadapnya mobil gini ya. Nah, ini pintu sebelah kiri, ini pintu sebelah kanan. Kurang lebih begitu kuncinya. Nah, ini adalah Toyota Valfire. Valfire itu adalah keturunan dari Alphard. Cuman ini kalau digadang-gadang versi premiumnya, tapi ada juga yang bilang ini adalah versi lain dari Alphard ya, versi lain dari Alphard, karena Alphard sendiri pun di tahun 2014 dia masih tetap mengeluarkan, hanya ini masalah selera dan pilihan ya. Menurut saya dua-duanya sama-sama oke, sama-sama prestisnya oke, jadi tidak ada masalah ya. Jadi menurut saya semuanya baik, dua-duanya oke ya, tinggal masalah selera. Coba pas bos kalian lihat mukanya ya kan, masih kurang ganteng, masih kurang apa lagi. Jadi ini sudah tidak bisa dikomen minusnya ya. Hanya saja memang mobil ini memiliki berbagai fitur, berbagai keunggulan. Jadi nah, ini kebetulan letternya B, ganjil ya, bulan depan ini perpanjangan. Tapi harga yang kita keluarkan tadi sudah harga termasuk ini ya, maksudnya nanti kalau misal mau dibantu ngurus kita bisa. Yap, ini Alphard 2014 tipe G. Nah, ciri khasnya juga ini ada spion kecil. Kemudian pasti kalau Alphard bawaan kaca film dia sudah premium. Nah, kali ini pakainya 3M. 3M-nya juga 3M yang premium ya. 3M-nya 3M premium. Sekarang coba kita lihat samping. Nah, sekarang coba kita fungsikan ya. Masih ini enggak ya? Masih fungsi enggak? Nah, masih fungsi kan? Nah, itulah istimewanya Alphard atau Valfire, sama ya, seperti itu. Dan ini ternyata saya lihat tadi di STNK tipenya ZG ya, jadi dia lebih tinggi. Nah, perbedaannya di fitur ya, fiturnya dia lebih melimpah, dan kemudian peleknya pun beda. Peleknya beda, peleknya bawaannya, dan ini bisa ditutup lagi. Nah, jadi secara fungsional, fungsi remote ini masih berfungsi dengan baik. Oke. Nah, jika ditutup biasanya spionnya nekuk sendiri. Nah, betul kan? Ketika dibuka pun dia buka sendiri. Oke, mantap kan? Nah, sekarang kita coba lihat ya, lihat ke dalam dan ke belakang. Kita lihat ke belakang dulu. Oke, sekarang kita ke belakang. Nah, kita sekarang coba ya, ini untuk belakang ini kita buka dulu. Oke, sekarang kita pencet bagasi.
cukup dengan sentuhan remote. Yap. Oke, sudah bisa buka. Jok-joknya sudah bisa dibuka sendiri ya. Sekarang kita tutup lagi. Tutup pun ada dua ya, tombol yang di bagasi sendiri, yang ini. Sebentar saya lihatkan. Yang ini ya. Ini ada ditutup, atau memang mau lewat remote pun kayaknya bisa. Sebentar, kita lewat remote bisa nggak? Oh, berarti harus dari sini ya, Mas Bos. Kita buka ya. Kita tutup ya, coba ya. Nah, ya. Oke. Tutup sendiri ya. Coba kita cek ya yang sebelah kanan nih. Nah, masih buka ya. Coba kita tutup lagi. Jadi masih berfungsi dengan baik empat-empatnya. Oke. Sekarang coba kita ke interior depan ya, sebelum nanti menginjak ke mesin. Bila memungkinkan nanti kita coba keluar. Oke, sekarang kita lanjut ke interior. Dia sudah smart key atau smart entry, jadi pakai startup engine. Oke. Sekali lagi saya revisi ya, ini tipenya adalah ZG. ZG dia itu tertinggi ya, tidak ada kayaknya sih kalau Velfire nggak ada tipe V ya. Tipe V itu ada di Alphard. Nah, ini Velfire jadi dia tipenya adalah tipe SG. Nah, coba kita start top ya. Start topnya sebelah sini, nanti saya tunjukkan. Oke, sudah nyala. Kilometernya di 90.000. Kemudian ini untuk audio asli bawaan Toyota ya. Coba sekarang kita cek AC-nya. Oke, itu masih melimpah. Kita nyalakan AC. On. AC-nya. Masih bawaan ya, bawaan asli pabrik. Nah, kemudian ini sudah ada start top untuk ini ya, untuk apa namanya, audio seat control, dan ini sudah ada apa ya namanya, sunroof. Cuman sunroofnya kalau depan itu dia hanya bisa naik turun, naik turun, nggak bisa geser-geser. Tapi kalau di tengah dia bisa sunroof juga bisa, dan lebar ya kalau di tengah biasanya. Nah, coba kita sini kita nyalakan. Pintu di sini semua ya, terintegrasi semua selain dari remote tadi. Jadi ketika Anda menggunakan Velfire ini sebaiknya sih Anda menggunakan driver ya, tapi apabila Anda kepengen merasakan sensasinya, silakan menggunakan keahlian diri sendiri, tapi ya hanya menikmati fitur-fiturnya ada yang di sini. Cuman untuk kenyamanan, kalau naik Velfire dia lebih nyaman di tengah ya, jadi seperti Boss gitu ya. Tapi ya nggak ada masalah jika Anda setir sendiri pun it's okay aja, nggak ada masalah ya. Oke, untuk yang lain nanti saya tunjukin ya kompartemen-kompartemennya. Yang penting ini dari segi ini dulu, jadi sunroof masih jalan semua ya, masih oke semua.
ini masih fabric ya, jadi bukan kulit. Kalau ciri khasnya Velfire memang dia ada yang kulit, ada yang fabric juga. Nah ini yang fabric, jadi sudah tough set. Kemudian untuk kursi semua sudah elektrik ya, sampai dengan yang terakhir. Dan di sini ada set ini, set jadi untuk supir, jadi joknya itu sudah ada untuk penyimpanan di sini. 1, 2, 3 ya, ada 3 tipe. Misalnya Anda mau nyetir dengan setir yang santai, tinggal mencet nomor 2. Nah itu kan udah jalan sendiri. Dan sama 3 ya, jadi nggak jalan aja. Jadi fiturnya sangat melimpah ya. Ini ada active steering ya, maju mundur, kemudian naik turun ya. Jadi luar biasa fiturnya. Mobil seharga 400 ya, hampir setengah miliar. Wajar, sangat wajar ya, sangat wajar ketika kita membeli sebuah mobil dengan harga segitu. Jadi sekali lagi mas bos sekalian, kita Cahaya Motor bukan berarti bukan berarti tidak bisa mengakomodir mobil-mobil mewah atau mungkin supercar sekalipun. Artinya Cahaya Motor tetap bisa menjual mobil seperti ini ya, tapi dengan harga lebih murah dibandingkan dengan kompetitor. Maksudnya begitu. Jadi tetap Cahaya Motor main segmentasi dari low sampai middle up ya, sampai tingkat menengah atas juga kita bisa. Jadi mohon maaf jika ada review-review yang mungkin di sini mobil mewah atau mobil ini, itu memang kita juga ada gitu ya. Jadi bukan hanya mobil murah, tapi harganya murah-murah gitu ya. Dengan maksud kita pun stok juga mobil Velfire, kita stok mobil kayak Pajero, stok mobil kayak Fortuner, jadi semua ada ya, di sini ada. Misalnya supercar sekalipun kalau itu memang pemesanan, kita bisa ya, kita bisa lakukan itu. Artinya itu mobil-mobil yang premium seperti ini ya memang pilihan ya. Jadi kalau mobilnya harganya murah ya kita beli seperti itu. Oke, ini kursi penumpang, saya pikir nyaman banget ya. Yang nomor 1 kayak apa ya? Oh, nomor 1 lebih pendek. Nah. Saya punya Alphard juga, tapi maksudnya jarang-jarang ya review sampai lengkap seperti ini. Mantap. Ketika baru harganya sekitar 1,3 atau 1,4, sekarang hanya ya di bawah 500. Pajaknya juga amazing ya, mantap. Oke. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti boleh tanya di ini ya, di deskripsi ya, di kolom-kolom deskripsi ya. Bagi yang belum subscribe dulu dong, nanti kita ikuti terus. Yang di tengah ini kayak apa, kemudian mesinnya kayak apa, belum pernah lihat kan. Nah kita nanti tur lagi nih yang di interior, biar mas bos tuh puas ya kan ya, biar mas bos tuh puas. Oke, sekarang kita ke interior. Yap. Nah, di sini udah ada ini logonya ya. Ini namanya audio switch control. Jadi ini ada volume plus minus, kemudian ini untuk audio, kemudian ini untuk mode on ya. Tuh. Saya pencet ya. Tuh, ganti-ganti kan. Jadi ini masih asli semua. Ini Bluetooth audio. Nah, ini untuk DVD. Ini radio. Tadi CD ya. Nah itu ada loh, coba suaranya. Waduh, ini buat ininya ungu. Waduh, oke deh. Nanti kita kena copyright. Oke, cukup ya untuk audio. Kemudian ini untuk indikator. Lengkap, di situ ada pintu, ada kilometer, kemudian ada RPM ya. Kecepatannya pun hanya di 180 km per jam. Bayangin aja 180 km per jam tuh mobil ini udah banter banget loh, udah kenceng banget loh. Nah ini untuk set tadi kursi, kemudian ini start top engine yang tadi saya bilang, kemudian ada auto trip ya di sini.
Nah, itu ada EPS. EPS itu untuk kalau jalan licin. Nah, ini ada on off-nya di sini. Nah, off, track off tuh. Kalau kita pencet lagi, coba kita. Nah, itu mati. Kemudian di sini semuanya auto ya, naik turun. Kemudian ada retract tuh di sini, ada eco mode juga di sini, eco mode tuh jalan. Kemudian di sini ada apa nih? Sensor parkir kayaknya ya. Terus di sini ada retract. Retract tuh ada 3, auto, kemudian manual sama ini ya. Jadi kalau auto tuh dikunci dia nutup sendiri. Untuk transmisi seperti biasa di sini Alphard dan Velfire sama ya. Ada mode D, kemudian ada mode manual on off. Ya ini R. R sudah ada parkir, mundur. Kemudian ada P. Nah ini kompartemen ada colokan apa nih? Oh lighter. Kemudian ini kompartemen. Kompartemen di sini ada banyak tuh. Ada 2. Sini juga ada lagi nih kayaknya nih. Tuh satu lagi biasanya di sini ada nih. Ada satu lagi nih biasanya nih di sini. Oh ini biasanya bisa dimajuin ya. Nah ini untuk kursi penumpang ya. Ini naik turunnya pakai elektrik juga. Ini maju mundurnya juga pakai ini ya. Oke. Kemudian ini sunroof. Sunroof untuk yang depan dia hanya bisa dinaikkan. Yap. Nah, dinaikkan ketika mungkin Anda merokok ya, tapi diharapkan sih jangan ya, kalau mobil asap rokok itu biasanya tetap bau rokok mobilnya. Nah, ini tutup. Nah, tinggal pencet ini aja ada tuas. Terus bisa ada ditutup biar nggak silau. Nah, kemudian di dalam lampu. Nah, ini lampu baca ya ke sini, nyala semua. Tuh. Oke. Kemudian ini bagasi. Bagasi ini pintu samping kanan kiri ya, di samping tadi dari itu juga bisa. Oke, ini on. Kita on aja biar terang. Ini untuk sunroof belakang ya. Jadi itu sudah dibuka. Coba kita tutup. Kita buka lagi ya. Sebenarnya itu bisa ditarik ke sini, cuma tangan saya nggak nyampe. Ini bisa dibuka. Tuh. Jadi buat Anda yang di belakang itu jok tengah juga nanti kita lihat itu di situ sudah elektrik. Ya, ini juga sudah ada entertain. Yap. Jadi di sini ada entertain juga DVD ya. Nah, kita tutup dulu. Sunroofnya kita tutup dulu. Barangkali ada nyamuk. nyamuk nakal. Nah, ini kita tutup juga. Ya, di sini nanti ada lagi untuk sunroof juga nanti kita lihat. Nah, intinya yang di depan ini auto ya. Jadi kalau malam dia nanti bisa ngeredup sendiri nih. Yap. Mungkin sampai situ paham ya. Nah, biasanya di sini ada lampu nih. 1 2 3. Toeng. Kita matiin dulu nih kalau nggak percaya nih. Tutup, mati. Ya, dadah. Itulah saya. Dadah. Oke. Apalagi nih Mas Bos? Nah, ini ada di sini untuk cruise control ya. Cruise control sama ini, sama untuk reset nih di sini bisa semua. Cruise control tuh, nyalakan. Cruise control, pencet-pencet. Nah, nanti kalau pas jalan saya jadi cruise control. Nah, ini ada apa ya? Kompartemen box ya. Ini ada USB, colokan USB di sini ada. Tetap bisa pakai USB, ini tetap bisa pakai CD ya, masih ada CD. Nah ini lengkap nih di sini. Nah inilah kenapa kalau Velfire ya dia kebanyakan sudah menggunakan bahasa Inggris atau ya lebih familiar ya. Tapi kalau Alphard dia CBU, kemudian kalau ini sudah rakitan sini, cek di Indonesia. Biasanya dia Toyota. Nah kalau importir umum itu biasanya mendatangkan Alphard ke sini. Dia yang build up, jadi bahasanya bahasa Jepun, bahasa Jepang semua. Nah itu harus belajar dulu nih reviewnya, kemudian cara ininya tuh harus belajar. Kalau ini enggak, kalau in English at least lebih oke ya, lebih familiar gitu ya. Nah ini disip
Tetap masih ada bahasa Jepang ya, tapi CC. Nah, ini rata-rata kilometer ya. Nah, ini konsumsi bahan bakar. Oke. Begitu kurang lebih kalau di dalam. Nah, ini untuk setir ada semua ya. Jadi ini saya fungsikan lagi tadi. Enak nih main-main jok. Iya. Enak banget. Wih, turun-turun sendiri ya kan. Nah, ini startup engine-nya ya, Mas Bos sekalian. Oke, kita sekarang coba ke tengah. Pintu tengah ya. Kita matiin dulu deh. Biar nggak kayak bos gitu. Oke, mantap. Recommended, interior masih oke banget. Kilometer juga 90, masih rendah. Ya, wajar segitu. Oke. Udah mati. Yang tadi saya bilang, jadi di sini sudah ada ini dinyalain dulu. Ini ada mode on off. Ya, ini temperatur AC. Ini room juga bisa dimatikan dari sini. Dimatikan tuh. Ting, ting, ting. Ya. Canggih bener. Ya, di belakang oke lah ya. Nggak usah direview. Mobil ini super nyaman. Nah, di sini kursi penumpang dia juga sudah elektrik. Ini naik turun. Ini ya kursi untuk kaki. Oke, tinggal diturunin lagi. Dan overall sudah semua untuk interior. Mantap. Untuk depan ya, jadi tetap bisa dari sini juga maju mundur dan naik turun. Nah, ini ada Velfire atau Alphard. Nah, karpetnya pun masih ada tulisannya. Nah, ini juga fabric. Kemudian ini untuk ini ya, central lock, kemudian power window ada semua. Nah, untuk pelek sendiri biasanya kalau Toyota memang Alphard ya atau Velfire itu dia sudah ring besar, jadi ring 20 ya, jadi lebih mantep ini, mantep banget. Ini aslinya ya, jadi masih Om Toyota, Omnya Alphard, merek Om. Biasanya dia pakai NK kalau aslinya. Ya, masih aslinya tuh top. Oke, Mas Bos sekalian, demikian tadi kita sudah review tentang Toyota Velfire ya, Toyota Velfire tahun 2014. Ini tipenya yang VG ya. Jadi dia tipe yang tertinggi, tipenya tipe yang CG. Ya, jadi dia tipe yang tertinggi. Tipenya apa ya? Coba bentar. SNK biar nggak salah ya. ZG ya, jadi tipenya ZG 2014. Ini adalah mobil premium ya. Mobil ini dijual dengan kisaran harga 470 juta ya, setengah miliar kurang 30. Tapi bagi mas bos sekalian yang memang menginginkan mobil ini, Anda sudah benar-benar memperhitungkan bahwa Anda itu layak, bahwa Anda itu memang
pantas untuk memiliki mobil ini, menghadiahkan kepada keluarga, ya keluarga besar, karena mobil ini adalah mobil keluarga untuk jarak jauh, super nyaman. Jadi tidak ada ragu lagi. Masalah pajak, masalah perawatan itu adalah tidak ada, karena memang sesuai dengan yang kita dapatkan ya. Fiturnya melimpah, kemudian mobilnya sangat nyaman sekali, kemudian Anda juga mendapatkan prestis yang luar biasa. Artinya kalau misal menggunakan mobil ini tidak ada keraguan lagi bahwa Anda memang orang yang sangat kompeten di maksudnya memiliki mobil ini tuh wow gitu ya. Jadi memang perawatan juga oke, perawatan juga yang luar biasa. Jadi kondisinya kita harus tahu, oh iya, naiknya Velfire. Velfire itu adalah mobil boleh dibilang yang premium ya, mobil keluarga yang premium yang paling mahal. Makanya kita juga harus tahu. Oke, saya doakan mas bos sekalian bisa bawa pulang mobil ini. Semuanya ya, nggak kecuali. Semuanya, meskipun bukan yang ini, mungkin next nanti mobil-mobil yang saya review bisa parkir di rumah Anda, bisa Anda miliki, bisa Anda kendarai ya. Kalau kita sama-sama sukses, sama-sama bahagia, masuk surga bersama. Amin ya, amin amin ya rabbal alamin. Bagi Anda yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, atau mungkin keluarga ada yang tidak enak badan ataupun sakit, saya doakan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi Anda yang sedang kena cobaan, yang lagi galau, mudah-mudahan kuat, tetap kuat, karena memang semua di seluruh dunia kita lagi merasakan yang namanya efek dari COVID-19. Terima kasih. Salam sukses selalu buat Anda. Saya Doni Al-Fajar dari channel Doni TV. Jangan lupa like ya, like. Kemudian komen yang positif demi kemajuan channel, dan satu lagi subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beramal. See you.